Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Tadi ada sholat subuh? Ada, alhamdulillah. Biasakan setiap pagi kita itu harus sholat subuh. Tadi ada yang piket? Coba periksa lacinya. Ada nggak sampah di situ? Lihat di bawah kursi juga. Biasakan menjaga menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tadi di rumah ada sarapan kan anak-anak? Jangan lupa biasakan sarapan dari rumah. Jika tidak sempat, maka bawa nasi ke sekolah, dibontotin sama orang tuanya. Ya, dimakan sebelum belajar atau waktu ketika istirahat. Jadi, ketika perut kita kenyang, tidak dalam kelaparan, maka pikiran kita juga jadi luas, pelajaran bisa masuk, cepat menangkap, dan belajarnya lebih semangat lagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca doa untuk mengambil berkahnya. Ketua kelas dipimpin ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Adapun pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang materi rukun Islam. Capaian pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukun Islam dengan bahasa sendiri. Peserta didik dapat menyebutkan urutan rukun Islam dengan benar. Peserta didik dapat melafalkan kalimat syahadat dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan setiap rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah capaian pembelajaran kita pada hari ini tentang rukun Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anak diharapkan nanti setelah mempelajari rukun Islam ini, siswa dapat menyebutkan 5 rukun Islam dengan urutan yang benar. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari setiap rukun Islam dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usianya. Siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan setiap rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, untuk lebih semangatnya, kita ice breaking dulu ya. Nyanyinya adalah rukun Islam. Bisa? Alhamdulillah, bisa. 1, 2, 3.
Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dosa, siapa tidak zakat akan rugi di akhirat, pasti Allah melaknat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ibu ada satu lagi breaking yang biar lebih semangat lagi. Nanti kalau Bu bilang semangat 50%, yes. Semangat 75%, yes, yes. Semangat 100%, yes, yes, jos. Oke? 1, 2, 3. Semangat 50%, yes. Semangat 75%, yes, yes. Semangat 100%, yes, yes, jos. Oke, semangat kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak sudah lebih semangat lagi. Rukun Islam adalah 5 hal penting yang harus kita lakukan sebagai Muslim. Ya, pengertian rukun Islam kita juga harus mengerti dari pengertian rukun Islam. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beragama Islam, kita harus mengetahui makna dari kata Islam. Rukun Islam adalah 5 dasar yang menjadi kewajiban setiap Muslim. Yang kedua, rukun Islam adalah pondasi agar kita menjadi Muslim yang baik. Yang ketiga, setiap Muslim harus mengetahui dan menjalankan kelima rukun ini. Nah, anak-anak semuanya, Islam artinya selamat. Islam adalah agama yang diridhai Allah. Orang Islam disebut Muslim. Muslim artinya orang yang selamat. Jadi Islam itu artinya selamat. Orang Muslim akan diselamatkan. Oke, rukun Islam yang pertama tadi adalah syahadat. Anak-anak pernah dengar kata syahadat? Alhamdulillah. Ya, pernah semuanya mendengar syahadat. Karena 2 kalimat syahadat, kita sebagai Muslim harus mengucapkan kedua kalimat syahadat. Syahadat adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bunyi kalimat syahadat itu adalah ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo anak-anak sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Syahadat adalah pintu menjadi seorang Muslim. Pintu masuk menjadi seorang Muslim. Ibu ingin bertanya, asyhadu an la ilaha illallah
Kira-kira siapa yang tahu artinya? Ya, Joko. Apa artinya, Nak? Betul. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang perempuan pula. Yang kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Yanti. Artinya apa tadi? Ya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tepuk tangan buat teman kita yang dua ini. Contoh ketika kita mengucapkan syahadat dengan yakin kita menjadi seorang muslim. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau orang yang bukan muslim, jika dia mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Dua kalimat syahadat artinya fondasi iman seorang muslim. Mengucap 2 kalimat syahadat adalah langkah awal dan paling penting bagi seseorang untuk menjadi seorang muslim. Syahadat merupakan pengakuan keimanan yang paling dasar dan menjadi pondasi bagi seluruh ajaran Islam. Apa itu 2 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat terdiri dari 2 bagian. Syahadat tauhid. Ya, yang pertama syahadat tauhid. Lafaznya asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah syahadat tauhid yang kita ucapkan di awal tadi. Di kalimat pertama asyhadu an la ilaha illallah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian, kalimat ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan penguasa seluruh alam semesta ini. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, bolehkah kita menyembah pohon? Tentu tidak, karena pohon bukanlah Tuhan. Yang menciptakan pohon adalah Allah. Betul sekali. Ya, kemudian syahadat Rasul, yaitu kalimat kedua yang kita ucapkan di awal tadi. Lafaznya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo anak-anak diucapkan, ikuti Ibu ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna kalimat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang membawa risalah Islam. Kita menerima seluruh ajaran yang beliau sampaikan sebagai wahyu dari Allah. Ya, itu adalah rukun Islam yang pertama. Sekarang rukun Islam yang kedua, yaitu
Apa itu? Nampak gak gambar orang lagi apa duduk itu? Gambar apa namanya? Ya, orang lagi sholat. Berarti rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Betul sekali. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari dan salat menghubungkan kita dengan Allah. Salat adalah penghambaan kita kepada Allah. Contoh kita salat setiap hari di waktu yang telah ditentukan. Waktu salat kita itu telah ditentukan. Waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat yang diwajibkan kepada kita ada 5. Subuh di pagi hari sebelum terbit fajar. Kita sudah salat subuh. Kemudian salat zuhur. Itu di tengah hari. Kemudian salat asar. Kemudian setelah itu maghrib. Habis maghrib kita masuk isya. Kira-kira di sini ada enggak yang sering bolong salatnya? Ya jangan sering bolong salatnya ya. Karena salat itu adalah diwajibkan bagi kita semua yang beragama Islam. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi, kalau seandainya kita sholat, bagaimana kita bisa mengakui kalau kita adalah orang yang beragama Islam? Kan begitu, betul? Iya. Terima kasih anak-anak semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah. Waktu salat dilakukan pada waktu-waktu tertentu setiap harinya. Ada 5 waktu salat yang wajib dilaksanakan, yaitu salat subuh sebelum matahari terbit. Kemudian waktu zuhur setelah matahari tergelincir. Kemudian salat asar di tengah sore. Terus salat maghrib dilaksanakan setelah matahari terbenam. Kemudian salat isya dilakukan di malam hari. Di antara 5 salat ini, salat isya yang paling panjang waktunya. Ini adalah diwajibkan bagi kita. Salat lain ada tapi tidak diwajibkan, yaitu salat sunnah. Salat sunnah itu banyak. Yang diwajibkan adalah yang 5 ini, termasuk rukun Islam yang keberapa tadi? Ya, yang kedua. Rukun salat terdiri dari beberapa rukun yang harus dipenuhi agar salat sah. Rukun-rukun tersebut antara lain pertama, niat. Menghadapkan hati untuk melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, berdiri. Jika mampu, berdiri tegak saat memulai salat. Jika tidak mampu, ya duduk, diperbolehkan duduk. Kemudian jika tidak mampu duduk, boleh terlentang. Yang penting salatnya tidak pernah tinggal. Terus takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar saat memulai salat. Terus bacaan Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ruku dan sujud. Melakukan ruku dan sujud dengan benar. Kemudian tasyahud. Membaca tasyahud di akhir salat.
Kemudian salam, mengucapkan salam untuk menandakan akhir salat. Keutamaan salat. Salat memiliki banyak keutamaan. Antara lain, menjaga kedisiplinan adalah salat mengajarkan kita untuk disiplin dalam waktu, mendekatkan diri kepada Allah. Salat adalah sarana untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Allah, meningkatkan ketakwaan. Dengan salat, kita diingatkan untuk selalu taat kepada perintah Allah. Terus yang kelima, salat berjamaah. Salat juga bisa dilakukan secara berjamaah, terutama salat 5 waktu dan salat Jumat. Salat berjamaah memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan salat sendiri. Kemudian rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Puasa melatih kesabaran dan kepedulian kepada sesama. Contohnya, selama bulan Ramadan, kita berpuasa selama sebulan penuh. Di sini anak-anak, ada nggak yang sholat puasa ada nggak yang puasa di bulan Ramadan kemarin? Ya, walaupun tidak sepenuhnya mungkin sanggup berpuasa selama 1 bulan, Ibu berharap ketika bertemu kita di Ramadan nanti, jangan lagi ada yang bolong puasanya ya. Diusahain. Iya, alhamdulillah. Kalau kalian berjanji. Rukun puasa. Puasa memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar puasa sah. Rukun-rukun tersebut antara lain, 1. Niat. Menentukan niat untuk berpuasa di dalam hati sebelum fajar. Jadi kita itu di malam harinya harus membacakan niat ya sebelum terbit fajar. Itu wajib, itu salah satu rukunnya. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa selama waktu bulan puasa. Yang ketiga, berbuka. Mengakhiri puasa dengan berbuka pada waktu maghrib. Jadi ketika kita berpuasa, di waktu berbuka puasa, kita harus berbuka puasa. Jika tidak ada makanan di tempat kita, misalnya lagi perjalanan, sediakan air minum dengan membaca bismillah dan membaca doa berbuka puasa. Ya, selain ada rukun, juga ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalian harus tahu apa saja yang membatalkan puasa. Jangan nanti kalian udah lapar-lapar, ternyata puasanya batal karena nggak tahu apa yang membatalkan puasa. Dengar ya. Sebelum lanjut, Ibu ada ice breaking lagi. Tepuk diam.
Aku diam. Kamu diam. Semua diam. Shh. Ya, dengarkan ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Antara lain, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, boleh Bu? Boleh. Karena unsur tidak kesengajaan. Misalnya lupa. Ternyata kita berpuasa. Ada dinampak roti. Kemudian tidak sengaja diambil rotinya, termakan oleh kita. Kemudian teringat, dimuntahkan yang sudah kita makan atau yang di dalam mulut kita. Insya Allah puasa kita sah. Jangan dilanjutkan lagi ya makannya. Kalau dilanjutkan lagi, itu namanya sengaja makan dan minum. Paham? Ya. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Nah, itu orang dewasa ya. Kemudian mengeluarkan darah seperti berbekam jika tidak ada keperluan. Berbekam juga bisa membatalkan puasa. Makanya banyak orang-orang tua kita yang berbekam itu di malam hari jikalau di bulan Ramadan. Pernah lihat nggak orang berbekam? Oh, tidak pernah lihat ya. Karena sekarang orang jarang sekali melakukan pengobatan melalui berbekam. Kalau di kampung-kampung itu banyak. Sekarang pun nggak banyak lagi juga, jarang, 1-2 lah. Ada yang masih pengobatan melalui berbekam. Itu darahnya diambil ya, darah kotor namanya itu, hitam darahnya. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Selain rukun membatalkan, ini ada juga keutamaan puasa. Keutamaan puasa, puasa memiliki banyak keutamaan, antara lain mendekatkan diri kepada Allah. Puasa adalah bentuk ibadah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dengan berpuasa. Kita belajar untuk bersabar dan menahan diri. Yang ketiga, empati kepada yang kurang mampu, yaitu puasa mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dan merasakan keadaan orang yang kurang mampu. Kita di siang hari merasa lapar, jadi kita ikut merasakan bagaimana rasanya lapar saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, kelaparan, ya, atau di negara-negara yang termasuk keluarga miskin ataupun lagi perperangan. Mereka tidak makan, jadi karena kekurangan makanan. Jadi kita merasakan bagaimana rasanya lapar mereka. Itu rasanya itu disebut dengan empati, ya. Kemudian ketika kita berpuasa, kita itu kan merasakan lapar. Jadi kesabaran kita itu juga akan semakin meningkat dengan kita berpuasa. Kemudian, ini adalah rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Pernah dengar nggak kata zakat? Pernah, alhamdulillah. Zakat adalah memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan.
Zakat membersihkan harta kita dan membantu orang lain. Yang di sini ibu ingin tanya kepada anak laki-laki, pernah nggak lihat orang tuanya mengeluarkan zakat, membawa beras? Kalau kita beras, ya kan, di bulan puasa. Pernah? Oh, mantap. Jadi sudah pernah lihat bagaimana cara orang menyerahkan zakat, yaitu zakat fitrah. Ini adalah rukun Islam yang keempat. Di agama lain ada nggak zakat? Oh, tidak ada. Kita hanya ada di agama Islam. Begitulah indahnya Islam ini. Kemudian jenis-jenis zakat yaitu ada 2. Jenis zakat yang utama. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini biasanya berupa makanan pokok dan diberikan kepada fakir miskin agar mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan lebih baik. Yang kedua, zakat mal. Dikeluarkan zakat mal ini dari harta yang kita miliki seperti uang, emas, perak, dan hasil pertanian. Zakat mal biasanya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% dari total harta yang kita miliki. Itu kalau zakat mal setahun sekali. Dihitung itu hartanya, ya, dari seperti uang, emas, perak, dan hasil pertanian. Ada hitungannya, ketentuannya juga. Bu, saya kan mama saya bertani, tapi cukup saja untuk makan kami 1 bulan. Itu apakah wajib, Bu? Seperti itu kan. Nanti itu ada hitungannya, itu tidak wajib. Itu ada hitungannya berapa persen yang didapat dan berapa persen yang harus dikeluarkan. Yaitu tadi 2,5%. Ya, kalau zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokok kita apa? Nasi. Ya, nasi kan terbuat dari beras. Beras sebelum dimasak dia berupa disebut dengan beras. Yang kita makan kan nasi. Dari bahan mentahnya adalah beras. Jadi yang dikeluarkan adalah beras. Boleh dibayar dengan uang, Bu? Boleh. Dihitung dari berapa besarnya beras tersebut. 1 orang kan itu dikeluarkan 10 muk. Kalau ditimbang berapa timbangan itu kira-kira dan berapa uangnya, boleh diuangkan. Seperti itu. Di sini juga ada syarat wajib mengeluarkan zakat. Untuk wajib mengeluarkan zakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kita tidak sembarangan mengeluarkan zakat itu. Harus ada ketentuannya juga, ya, yang mengeluarkan zakat. Tidak asal dikeluarkan saja. Yang pertama adalah Islam. Hanya Muslim yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Orang non-Muslim, Bu, bagaimana? Tidak. Ya, ini hanya diwajibkan bagi orang Islam. Seperti yang Ibu katakan di awal, di agama lain zakat ini tidak ada. Hanya ada di
kita, yaitu kita yang beragama Islam. Ibu harap kalian paham ya. Paham? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, mampu. Orang mengeluarkan zakat ini harus mampu. Kalau tidak mampu, ya nanti dia menjadi orang yang berhak menerima zakat. Yaitu mampu. Harus memiliki harta yang cukup untuk dikeluarkan zakat. Harus mampu ya mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, nisab. Apa yang dimaksud nisab? Nisab artinya harta yang dimiliki harus mencapai batas minimal. Itulah disebut dengan nisab yang ditentukan. Itu adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian ini ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat di bagian orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu 1. Fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Itu fakir ya, tidak memiliki harta. Wajib ataupun berhak menerima zakat. Bukan mengeluarkan ya, berhak menerima zakat. Yang kedua, miskin. Artinya orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beda lagi fakir, beda juga miskin. Fakir lebih rendah. Jadi di bawahnya adalah fakir, di atasnya adalah miskin. Kalau fakir ini istilahnya lebih miskin lagi daripada orang miskin. Yang ketiga, amil. Orang yang mengurus pengumpulan dan menyalurkan zakat. Jadi itu disebut dengan amil ya. Orang yang membagikan, mengumpulkan tempat zakat dan membagikan, itu disebut dengan amil. Mereka berhak menerima bagian zakat. Kemudian mu'allaf. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan. Bukan orang non-muslim di awalnya, kemudian dia masuk Islam, yaitu dia mengucapkan rukun Islam yang pertama. Apa itu rukun Islam yang pertama tadi? Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dan disaksikan, berarti dia menjadi orang yang mu'allaf, berhak menerima zakat. Sekarang yang keberapa ini? Orang yang berhak menerima zakat tadi? Ya, yang kelima. Garim. Yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayar. Orang yang dililit hutang. Jadi hutangnya ada banyak. Jadi dia tidak mampu lagi membayar hutang. Itu dia berhak menerima zakat. Tapi bukan adalah orang yang berhutang, mampunya dia bayar, tapi dia nggak mau bayar. Dibelikannya bajunya cantik-cantik, belanja dia, tapi hutangnya ke tetangga nggak mau bayar. Itu gimana? Jadi ini tidak berhak orang seperti ini. Dia unsur kesengajaan tidak mau membayar hutang. Jadi kalau bahasa kampung kita disebut apa?
Iya, betul. Disebut dengan tangkang pehutang. Nah, itu bahasa suku kita. Ibu harap jangan kalian ada yang seperti itu ya. Iya, alhamdulillah. Semoga tidak ada. Terus yang keberapa tadi? Satu. Ya, yang keenam. Yaitu sabilillah, fi sabilillah. Artinya untuk kepentingan agama seperti pembangunan masjid atau pendidikan atau orang yang lagi belajar ilmu agama. Ibu ingat dulu ya, dulu waktu ibu masih anak-anak, orang yang masuk pesantren itu ketika pulang ke rumahnya di bulan Ramadan kan libur, itu dikasih uh, beras ataupun berhak menerima zakat. Itu adalah orang yang menuntut ilmu agama. Bu, ada kakak saya yang dia sekolah SMA. Jauh juga Bu, bukan di kampung. Nah, itu kayak mana Bu? Kok nggak dikasih? Yaitu mereka karena bukan di sekolah pesantren. Mungkin seperti itu ya karena nggak dikasih. Ya, kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Orang musafir, bekalnya tidak ada lagi, ataupun uangnya tidak ada lagi. Jadi mereka berhak menerima zakat fitrah. Tapi sekarang itu jarang ya, yang seperti ini. Ibnu Sabil ini jarang sekali. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu haji bagi yang mampu. Ayo, ibu ingin tanya, siapa yang mau naik haji? Oh, alhamdulillah semua mau naik haji. Jika ada panggilan Ka'bah, insya Allah kita akan terpanggil nanti di Ka'bah ataupun menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Itu bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, tidak diwajibkan. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah sekali seumur hidup bagi yang mampu, ya. Perlu digarisbawahi bagi yang mampu. Lalu Bu, sekarang kan banyak itu karena banyak yang umrah. Karena haji kan lama. Jadi mereka mendaftar umrah. Kata mereka haji itu ada sampai menunggu 10 tahun, 15 tahun. Jadi mereka umrah apa sama dengan haji? Tidak sama ya, karena di dalam rukun Islam itu disebut adalah haji bagi yang mampu, bukan umrah bagi yang mampu. Umrah juga berpahala loh, bukan nggak berpahala. Berdoa di Ka'bah itu adalah doa-doa kita dikabulkan. Ibadahnya juga pahalanya lebih besar lagi kalau beribadah di Ka'bah daripada di rumah. Itu. Nah, ini waktu pelaksanaan haji ya. Haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, yaitu bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Tanggal pelaksanaan haji dimulai dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Nah, selain pelaksanaan, rukunnya juga ada, ya.
Seperti salat tadi ada rukunnya. Rukun dan ritual haji. Haji terdiri dari beberapa rukun dan ritual yang harus dilakukan. Antara lain, haji terdiri dari beberapa rukun dan ritualnya adalah 1. Ihram. 1. Ihram. Niat untuk melaksanakan haji dan mengenakan pakaian khusus. Bagi laki-laki, 2 lembar kain putih. Ini ada gambarnya, Ibu lihat tampakkan kan? Ada nampak kan? Bagi perempuan, pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat kita, perempuan, ya dari wajah dan kedua telapak tangan. Itu aurat perempuan. Yang kedua, tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pernah nggak lihat di TV orang tawaf? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sa'i. Berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali juga. Kemudian wukuf di Arafah. Menghadiri puncak ibadah haji di tanggal 9 Zulhijjah. Terus mabit di Muzdalifah dan Mina. Menghabiskan malam di Muzdalifah dan melaksanakan jumrah di Mina. Kemudian tahallul, yaitu memotong sebagian rambut sebagai tanda sudah menyelesaikan ibadah haji. Keutamaan haji. Haji memiliki banyak keutamaan. Antara lain, menghapus dosa-dosa, mendapatkan pahala yang besar, memperkuat iman dan takwa. Syarat-syarat haji. Untuk melaksanakan haji, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Beragama Islam. Ini hanya orang Islam saja yang naik haji. Yang bukan orang Islam tidak ada ketentuan mereka untuk bernaik haji. Hanya orang Islam saja. Yang kedua, berakal dan baligh. Ya, berakal itu diwajibkan bagi yang mampu. Orang gila tidak diwajibkan naik haji. Kemudian mampu secara fisik dan finansial. Mampu secara kesihatan kita. Ya, mampu secara keuangan kita. Kemudian niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk yang hura-hura. Adalah niat kita harus tulus kepada Allah. Hikmah haji. Haji mengajarkan banyak pelajaran seperti persatuan umat Islam dari berbagai belahan dunia, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan, meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Mengapa rukun Islam penting? Iya, mengapa kira-kira penting rukun Islam? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, betul sekali. Menjadi panduan hidup kita sebagai Muslim, membuat kita lebih dekat dengan Allah, mengajarkan kita tentang disiplin, kepedulian, dan ketaatan.
bagaimana mengamalkan rukun Islam sehari-hari? Saya bisa jawab. Iya, betul. Pertama adalah sholat, selalu sholat tepat waktu. Kemudian puasa, menahan diri dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang membatalkan puasa, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian yang ketiga, zakat. Berbagi dengan teman yang membutuhkan. Terus, haji. Haji mendoakan dan bekerja agar bisa pergi haji. Itu ya, cara mengamalkan rukun Islam dalam sehari-hari. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah rukun Islam adalah 5 hal yang penting dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan sebagai Muslim. Memahami dan mengamalkan rukun Islam akan membuat kita menjadi Muslim yang lebih baik lagi. Tuh, jadi rukun yang Islam tadi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita ingin naik haji, ya kita harus bekerja lagi dengan giat, menabung, tidak boros, dan berdoa kepada Allah supaya kita segera diberangkatkan naik haji. Kemudian juga dengan ibadah-ibadah lainnya, kita harus berdoa juga kepada Allah. Karena yang menggerakkan hati manusia dan membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Misalnya, selama ini sholat kita sering bolong-bolong. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah hamba untuk melaksanakan sholat. Janganlah buat malas-malasan hati hamba untuk melakukan sholat. Ya Allah, sanggupkanlah hamba untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, pemudahkanlah rezeki hamba agar hamba bisa mengeluarkan zakat, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki sehingga hamba bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Seperti itu doanya. Semoga Allah kabulkan. Amin. Anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini saja dulu. Pelajaran kita yaitu tentang rukun Islam. Ya, Ibu ingin tanya lagi, rukun Islam tadi ada berapa? Iya, ada 5. Ayo kita nyanyi sekali lagi sebagai penutupnya. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dor, siapa tidak zakat, akan rugi di akhirat, pasti Allah melaknat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Ibu harapkan semoga apa yang kita dapat hari ini, yang kita pelajari pada hari ini, bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat anak-anak Ibu. Tercapai segala cita-citanya, meningkat amal ibadahnya, dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu akhiri cukup sampai sini. Insyaallah semoga kita berjumpa di minggu depan. Semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.